Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang informasi masyarakat versus gibah di masyarakat. Oke. Baiklah teman-teman semua, di sini saya hanya ingin mengkoreksi, meluruskan apa itu gibah secara konkret, menyeluruh dan detail berdasarkan tanggapan ibu-ibu tentang film pendek tilik yang ada di YouTube, agar bisa membedakan, memilah yang mana informasi dan yang mana gibah dilarang agama dan hukum Indonesia. Mari kita bahas dan mulai berpikir benar, mulai peka tentang gibah sesuai hukum dan tentunya sesuai syariat agama. Banyak ibu-ibu yang berkomentar atau beranggapan gosip adalah fakta yang tertunda. Gak apa-apa gibah asal itu kenyataan. Gak gibah gak tahu keadaan sekitar dong. Gak gibah gak gaul, gak update keadaan sekitar, dan seterusnya. Sekilas komentar ibu-ibu di atas terasa benar, padahal ambigu, membingungkan, dan samar-samar, bahkan salah menurut agama dan hukum negara. Mari kita bahas definisi gibah dan informasi di masyarakat. Gibah adalah membicarakan keburukan yang memang ada pada diri orang tersebut. Fakta nyata memang keburukan itu ada pada orang tersebut, buktinya pun ada, baik itu membicarakan aibnya, kekurangannya, perbuatan buruknya, cara berjalannya, cara berbicaranya, fisiknya, kebiasaannya, serta hal-hal buruk pada orang tersebut yang dia tidak suka dibicarakan, dan membuat korban gibah sakit hati, terzalimi dengan cara mengolok-olok untuk menjatuhkan atau memasukkan rasa kebencian pada orang tersebut. Contoh 1, dia tubuh si Anu jalannya pincang, mungkin karena yang didapat karena dosa yang dia perbuat selama ini. Contoh di atas jelas gibah, yang mana memang orang tersebut pincang, fakta nyata terlihat di depan mata, dan memang orang tersebut punya aib, dosa-dosa terlalunya. Ini adalah gibah plus menghujat. Dan tahukah teman-teman, biasanya gibah itu disertai mencela ditambah fitnah dibumbui agar gibah jadi menarik dan tidak membosankan untuk dibahas berlama-lama. Dan gibah biasanya bukan untuk membantu orang dibicarakan, tapi cenderung menghakimi, mencela untuk hiburan belaka, tertawa ngakak, dan untuk menjatuhkan, mendiskreditkan. Benar tidak? Contoh kedua, Bu, kemarin si Anu saya dengar kan depan suaminya, gak tau malu banget tuh orang. Contoh 2 adalah aib atau keburukan seseorang yang memang fakta, real, nyata adanya, yang mana jika digibah membuat sakit hati orang tersebut. Padahal ketika dilakukan tidak membuat kerusakan di masyarakat. 2. Informasi di masyarakat. Informasi adalah memberitakan sesuatu sesuai fakta, netral, berimbang, tidak memihak, tidak mengerti, benar adanya untuk diketahui umum agar mendapat manfaat pengetahuan, mengetahui keadaan lingkungan, mengenal satu sama lain, mengenal lingkungan sekitar, serta hubungan sosial, dan untuk mengambil sikap yang benar. Contoh 1, anak ibu A terkena busung lapar. Bagaimana kalau kita bantu uang atau makanan semampu kita agar kondisi anak ibu A membaik? Contoh percakapan di atas adalah bentuk informasi membicarakan seseorang juga sih, tapi secara benar, positif dengan tujuan untuk memberi manfaat ke orang tersebut. Contoh 2, tetangga sebelah saya menjual minuman keras, banyak yang mabuk-mabuk, sangat berisik di malam hari, mengganggu kenyamanan di lingkungan sekitar. Contoh 2 adalah informasi menyampaikan sebuah kezaliman agar segera ditindaklanjuti oleh masyarakat atau hukum setempat. Jadi apa beda atau ciri-ciri informasi positif dan gibah? Gibah cenderung zalim, melanggar privasi orang lain, membuat harga diri seseorang terinjak-injak, merusak hubungan sesama manusia, dan tidak ada manfaat dari gibah selain hanya bertambah dosa bagi pelaku gibah, dan korban gibah pun terzalimi, hidup tidak nyaman. Itulah. Kedua, informasi positif cenderung netral untuk menambah manfaat, menentukan sikap, dan bahkan bisa menolong dirinya sendiri atau orang lain. Saran saya, segera tinggalkan kebiasaan gibah, karena ini sesungguhnya hanya menzalimi diri sendiri dan orang lain. Sedangkan informasi positif di masyarakat bertujuan untuk saling mengenal satu sama lain, menjaga silaturahmi, membangun kenyamanan, keamanan, keselamatan di sebuah komunitas masyarakat. Ingat teman-teman, jangan sia-siakan hidup kamu yang singkat dunia ini dengan memperbanyak dosa. Milihlah prinsip dalam hidup, jika tidak bisa membantu orang lain, setidaknya jangan menzalimi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau pihak yang tersinggung. Ini murni untuk menegaskan dan memperjelas bahwa gibah secara agama adalah dosa dan melanggar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.